Kadis Perindakop atau yang mewakili, Kepala UPTD, Gapki dan Pak Yusuf Sam. Mungkin begini, saya ingin menambahkan sebelum kami kasih kesempatan Ibu Kadis menjawab apa yang menjadi pertanyaan pimpinan tadi. Tolong kami diberikan data berapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Berau dan berapa yang sudah memiliki pabrik kelapa sawitnya ya, dan dalam pengertian pabrik CPO-nya. Nah, jadi ini kita sekalian rapat ini untuk memperjelas alur rapat kita dan untuk menjadi database kita. Jadi kami minta data yang valid dan yang belum memiliki pabriknya berapa dari total perusahaan yang sudah beroperasi di Kabupaten Berau ya. Dalam pengertian tolong kami juga minta detail perusahaan yang tidak punya pabrik CPO-nya namun sudah memproduksi buahnya dari kebunnya dan yang masih belum aktif. Terima kasih pimpinan. Ya. Baik, kami persilakan ke Bu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya, yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin yang pertama saya ingin langsung menanggapi apa yang disampaikan Pak Wendy untuk memberikan jawaban terkait dengan jumlah perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Berau. Jadi Pak, perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Berau yang sudah mendapat izin IUP dari pemerintah Kabupaten Berau ada sejumlah 50 pabrik besar swasta, perusahaan besar swasta pengembang kelapa sawit. Namun dari 50 itu 15 perusahaan sudah melakukan operasional, melakukan penanaman kelapa sawit dengan luas tertentu, dan 35 perusahaan masih dalam proses pembangunan perkebunan, jadi belum melakukan operasional penanaman kelapa sawit karena masih dalam proses perizinan yang banyak, gitu ya, termasuk izin dan clearing, izin pinjam pakai dan sebagainya. Dari 15 yang sudah operasional, 12 yang sudah memiliki pabrik. Jadi 12 yang sudah memiliki pabrik. Nah, dari 12 yang sudah memiliki pabrik, ada beberapa pabrik yang belum menerima TBS dari pekebun swasta. Jadi dia hanya mengolah TBS dari intinya saja, dari perkebunan inti saja dan dari plasmanya. Sementara belum mengambil pabrik TBS dari mandiri, jadi dari luar, jadi hanya dari dalam. Jadi itu ada 5. Ada 5 yang hanya memproduksi TBS yang ditanamnya sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 2 Pak, tapi ada 4 yang sejak bulan Mei tidak mengambil TBS dari pekebun swadaya. Jadi sebentar dulu ya, jadi kita runut dulu pelan-pelan. 12 yang sudah ada pabrik. Dari 12 itu 2 yang tidak mengambil TBS masyarakat. TBS, berarti yang mengambil TBS masyarakat 10 ya. Ya. Masyarakat 10. Terus mulai bulan Mei dari yang 10 ini 2 yang tidak mengambil TBS masyarakat. 4 ya. Yang tidak mengambil sejak bulan Mei, tidak mengambil. Sejak bulan Mei 4 ya. Iya. Jadi hanya yang mengambil ada 6 aja. Iya. Dari bulan Mei. Hanya 6 ya. Apa bisa langsung disebutkan nama-namanya atau bagaimana? Jadi
Dan sebentar Bu, nanti tolong itu, habis itu kemudian alasannya tidak mengambil TBS masyarakat apa mereka? yang belum Pak, yang belum itu PT Mulia Edi Perkasa dan 198, PT 198. Ya. Itu dari yang 12 ya? Iya. Berarti kan dari 12 punya pabrik, tapi 2 yang belum mengambil. Jadi 10 yang mengambil. Ya. Setelah bulan Mei, 4 dari 10 tidak mengambil TBS masyarakat. Iya. Jadi 6 yang aktif ya. Begitu ya? Iya Pak. Ya. 4 yang tidak aktif ini siapa aja? PT Berau Sawit Sejahtera, PSS. Lunta Samba, terus Yuda Wahana Abadi. 3, berarti 3 aja Pak? 3 aja ya? Iya, 3. Berarti 7 yang mengambil TBS masyarakat ya? Ini yang tidak mengambil tadi hanya pada saat bulan Mei. Iya, iya. Nah, berarti sampai posisi sekarang 7 yang Iya. dari 10 kan 3 yang tadi. Jadi 7 ya Iya. yang mengambil TBS masyarakat. Iya. Bisa disebutkan yang 7 Bu sekalian. Hutan Hijau Mas, Jabontara, Tanjung Buyung Perkasa, Anugerah Agung Prima Abadi, Natura Pasifik Nusantara, Dwi Wira Lestari Jaya, Santosa Kalimantan Jaya. Coba. Baik Bu, 7 ya. Ya Bu. Bisa dilanjut Oh, yang apa yang menjadi pertanyaan pimpinan tadi ya yang pertama Baik. ya. Terima kasih Bu. Sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Sam tadi,